Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester. Nama saya Muhammad Salahuddin Mustafa Hanif Irfan dengan NIM 23.132740. Ingin menyelesaikan tugas yaitu ujian tengah semester. Kami akan ada 3 materi. Yang pertama itu adalah tauhid dan pendidikan. Apa sih tauhid? Tauhid adalah berasal dari kata tauhid yang bahasa Arab, yaitu adalah wahdana yuwahwidu tauhidan, yang berarti menjadikan satu, mengakui keesaan ataupun juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti menjadikan satu ataupun mengesahkan. Jadi ya benar satu gitu. Yang kedua adalah terminologi ataupun makna ilmiah. Secara istilah, tauhid adalah meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun itu, menjadi khususan baik dalam rububiyah ataupun penciptaan dan pengaturan, uluhiyah ibadah atau pengabdian, maupun asma wa sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifatnya. Selanjutnya yaitu konsep yang dimana filsafat. Yang pertama itu adalah ontologi, ada epistemologi dan aksikologi. Yang pertama itu ontologi. Tauhid memandang realitas tertinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala, harus Allah Subhanahu wa taala. Sumber segala wujud, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan ataupun makhluk yang tergantung kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu yang dimana epistemologi. Epistemologi pengetahuan tentang tauhid diperoleh melalui wahyu ataupun Al-Quran dan hadis, serta akal yang sehat. Akal ini berfungsi untuk memahami yang dimana tanda-tanda kebesaran Allah, sedangkan wahyu menjadi petunjuk kebenaran yang hakiki. Adapun yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini adalah nilai-nilai tauhid menjadi dasar etika dan amal manusia. Semua perbuatan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tauhid melahirkan sikap ikhlas, adil, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Yang selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan asal katanya yaitu robba yurabbi tarbiyatan, yang artinya mengasuh, menumbuh, memelihara, dan mendidik. Adapun makna ilmiah, secara istilah, pendidikan adalah proses yang sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik aspek spiritual, intelektual, moral, maupun sosial, agar menjadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu yang dimana konsep filsafat pendidikan. Konsep filsafat pendidikan itu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, hakikat pendidikan adalah usaha yang dimana manusia itu harus mencapai kesempurnaan diri ataupun insan kamil dalam
Dalam Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang berpotensi dari jasmani, akal, dan ruh. Harus dikembangkan secara seimbang, jadi nggak boleh setengah-setengah. Karena jasmani, akalnya berapa persen, namun ruhnya begitu, nggak mungkin. Jadi harus stabil. Kalau bahasanya organisasi mah harus stabil dalam kegiatan apapun begitu. Kalau menurut organisasi harus stabil. Yang kedua itu adalah epistemologi. Epistemologi adalah yang dimana pendidikan Islam itu berasal dari wahyu, Al-Quran, hadis, akal, dan pengalaman empiris. Pendidikan ini berfungsi untuk menyalurkan ilmu yang benar-benar dan bermanfaat. Yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi adalah tujuan pendidikan dalam Islam, membentuk insan beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai pendidikan harus diarahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi sesama. Kemaslahatan itu kayak kebaikan-kebaikan harus adil gitu, harus harus sama manusia maupun hewan maupun tumbuhan, jadi harus memberikan kebaikan. Dan yang terakhir itu adalah hubungan antara tauhid dan pendidikan. Tauhid menjadi landasan utama untuk pendidikan Islam. Tanpa tauhid, pendidikan kehilangan arah spiritual. Sementara pendidikan berfungsi menanam, menguatkan, dan mengamalkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan manusia agar seluruh aspek dan amal berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu materi kedua, hakikat manusia. Hakikat manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu adalah manu, yang berarti makhluk yang berpikir ataupun berakal. Dalam bahasa Arab, manusia itu disebut juga insan, yang berasal dari kata uns, keakraban, dan nun sadaniyah, yaitu nasia, yaitu lupa. Artinya apa? Manusia adalah makhluk yang berakal, dapat berhubungan sosial, dan memiliki kecenderungan lupa. Selanjutnya yaitu terminologi, makna ilmiah dari hakikat manusia. Terminologi manusia adalah makhluk yang dimana diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki jasmani, rohani, dan diberikan akal serta perasaan untuk dalam berkehendak bebas berperan sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga itu adalah pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah ontologi. Ontologi ada dibagi 2, yaitu fisik ataupun jasmani. Yang kedua spiritual ataupun rohani. Fisik itu bagian biologis, sama seperti makhluk hidup yang lain. Yang kedua adalah spiritual ataupun rohani, bagian memberi kesadaran moral dan nilai ketuhanan atau takwim, karena memiliki akal dan roh ilahi. Yang kedua adalah epistemologi, cara mengetahui hakikat manusia, yaitu indera dan akal sebagai aspek fisik atau mengkaji aspek fisik, psikologis, dan sosial. Yang kedua itu adalah wahyu Al-Quran,
dan sunnah, menjelaskan asal, tujuan, dan tanggung jawab manusia. Gabungan antara wahyu dan akal menghasilkan pemahaman yang utuh tentang manusia. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu tujuan dan nilai manusia. Yang pertama itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Az-Zariyat ayat 56 sekitarnya, yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Atau ayatnya kalau nggak salah, ma khalaqna jinna wal insa illa liya'budu. Yang kedua itu adalah menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini untuk menjaga kemakmuran. Itu kalau nggak salah di dalam Quran Al-Baqarah ayat 30. Yang selanjutnya memberi manfaat bagi sesama dan alam. Materi yang ketiga dan adapun yang terakhir adalah hakikat ilmu. Hakikat ilmu itu berasal dari kata ilm, yang berarti pengetahuan, pemahaman, atau kepastian tentang sesuatu. Secara terminologi ataupun istilah, ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang suatu bidang tertentu yang diperoleh melalui metode tertentu dan dapat diuji kebenarannya. Yang ketiga adalah pandangan filsafat terhadap ilmu. Itu ada 3: ontologi ataupun hakikat ataupun objek ilmu. Yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Empiris, yang pertama itu ontologi. Empiris, hal-hal yang dapat diamati, misalnya ilmu alam. Yang kedua itu adalah rasional ataupun metafisis, hal-hal yang tidak tampak tetapi dapat dipahami melalui akal, misalnya ilmu keagamaan dan filsafat. Yang kedua adalah epistemologi, sumber dan cara memperoleh ilmu. Itu ada 3. Yang pertama indera, pengamatan langsung, kedua akal, dan yang ketiga itu wahyu. Yang terakhir adalah aksiologi, tujuan dan nilai ilmu. Itu ada 3: menumbuhkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat bagi sesama manusia maupun alam, dan yang terakhir adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Cukup sekian dari saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.